kasih. Dadah. Dunia. Bagaimana dunia putih? Ada perkembangan? Dunia lain tampak maju dan berkembang, Ustadz. Hanya di dunia kita semakin beringsut ke belakang. Sudahlah, bukankah kita juga mengalami kemajuan? Kemajuan kata Ustadz. Lihat brosur ini. Apa ini? Hanya kertas dan sedikit uang. Kita bangga, tapi kita tidak tahu kenapa mereka kesini, Ustadz. Putih, mereka datang ke sini untuk melihat kita yang masih berkehidupan dalam adat dan budaya nenek moyang kita, Putih. Lihat semua warga kota Tingga ini. Mereka masih hidup sederhana dan masih mengikuti budaya nenek moyang kita, Putih. Tapi Ustadz, setiap ada kunjungan, kita selalu melakukan ritual yang aneh. Sudahlah, semua itu masih wajar, Putih. Kita lakukan ritual dengan khusyuk, tapi kita yakin pula pemakaman ini bukanlah pemakaman. Dalam keadaan sulit seperti ini, semua boleh saja dipertontonkan, asalkan dapat uang, Putih. Uang untuk kita dan semua warga di kota Tingga ini. Berarti kita bukan sedang melestarikan kebudayaan, Ustadz. Bukan seperti itu, Putih. Kita hanya mempertahankan budaya ditinggalkan oleh nenek moyang kita, Putih. Kita telah menghancurkan kejujuran yang ada dalam diri kita, Ustadz. Kejujuran? Lalu siapa selain kita yang akan mempertahankan budaya nenek moyang, Putih? Kita memang tertinggal dari keadaan dunia luar, tapi orang seperti kita yang akan dianggap sebagai pahlawan kebudayaan. Ada kunjungan, ada kunjungan. Ada kunjungan, ada kunjungan. Ada kunjungan, Pak. Ada kunjungan. Mana sih tempatnya, Mas? Di sini sih kayaknya. Itu kayaknya depan Oi, ada. kalian mau kemana? Mau ke makam di Pertuan, Pak. Makam di Pertuan. Untuk apa kalian ke sana? Lanjut aja. Lebih baik kalian pulang saja. Untuk apa melihat adat palsu dan makam replika itu? Para pengunjung yang kami sanjung, inilah ritual adat yang kami terima dari nenek moyang. Dalam ritual ini, semua posisi punya arti. Semua gerak syarat ibarat. Semua irama penuh makna. Semua pantun mengandung tujuan. Oleh karena itu, saya Malin akan menjelaskan satu persatu makna dari setiap gerak pada ritual ini. Ritual membangkit batang dan tarandang. Empat orang dalam melaksanakan ritual ini merupakan lambang dari empat unsur alam dan kehidupan. Inilah dasar filsafat hidup nenek moyang kami. Air, api, udara, dan angin. Empat, siang, malam, pagi, dan sore. Empat, utara, selatan, barat, dan timur. Empat, pendaki, turun, pendatar, dan berbatu. Sudah, hentikan. Mereka sudah pergi. Kenapa mereka tiba-tiba pergi? Itu adat ini terlalu banyak keterangan dan terlalu membosankan. Aneh, mereka pergi begitu saja. Padahal aku belum minta sumbangan. Sudah Siti katakan, kutukan yang di Pertuan. Kutukan? Apa hubungannya? Gara-gara kau memimpin upacara, pengunjung pergi. Semestinya Siti yang harus memimpin. Kenapa? Hak sejarah. Sejarah? Sejarah siapa? Sitilah pewaris dari yang di Pertuan. Kau tahu yang mendirikan pemakaman ini siapa? Itu Paman Siti. Siti, pamanmu memang kaya sekarang, tapi dulu dia selalu meminta hasil sumbangan. Didirikannya kuburan, tapi harus dibayar 2 kali lipat. Siti, dengan bangga dan yakin, kau sebut makam di Pertuan makam nenek moyangmu.
Ini pemakaman hutan, pemakaman yang tak jelas asal-usulnya. Siti akan adukan. Negeri ini tidak akan diberi bantuan lagi. Biar kalian semua miskin dan mati. Adukan saja pada Pak Mimiti Siti. Tak seorang pun di sini ahli yang di Pertuan. Kita semua sudah tertipu oleh si Malin itu. Fitnah, kau ragukan nenek moyang kami supaya kau tetap dijadikan pemimpin ritual. Kau licik, tidak tahu diuntung putih. Woi Malin, gara-gara kau, semua orang akhir-akhir ini bertengkar soal waris dan tentang kebenaran makam ini. Sejarah. Sudahlah, istirahat lebih baik. Nanti pengunjung datang dan kita harus mempersiapkan upacara adat lagi. Malin, kalau hal ini tidak diselesaikan dengan tuntas, nanti orang lain datang meneliti, kita bisa kacau. Sepertinya pemakaman ini harus digali. Bila pemakaman ini digali, pengunjung tidak akan datang lagi ke sini. Paki, menggali kuburan ini sama artinya kembali kepada kemiskinan. Mungkin kita akan menjadi miskin, tapi satu hal telah kita lakukan. Apa? Memisahkan mana yang dongeng dan mana yang sejarah. Mau sejarah dengan dongeng dikawinkan atau tidak? Mau semua orang mengaku sebagai ahli waris yang di Pertuan atau tidak? Bagiku tidak jadi persoalan. Yang penting, kuburan ini tidak boleh digali. Jangan lihat dari segi bentuknya, tapi tujuan dan hakikatnya. Kuburan ini sebagai sumber hidup kita, benteng ekonomi kota tinggal. Kuburan ini juga sebagai modal dasar perjuangan. Malin. Lalu, tanggung jawab moral kita bagaimana? Apa semua orang punya tanggung jawab moral terhadap kemiskinan kita? Berpuluh tahun kita hidup susah, tak seorang pun mengulurkan tangan untuk membantu. Kota tinggal, ya, negeri yang tinggalkan. Cukuplah penderitaan kita yang lampau sebagai masa lalu yang perih. Tapi semenjak ada pemakaman ini, semua orang datang berkunjung. Kalian tahu, aku terus berusaha supaya pemakaman ini menjadi satu-satunya pusat penentu masa depan. Jangan so idealis. Gila, kuburan seperti ini dikatakannya sebagai modal dasar perjuangan. Apa yang kita perjuangkan jadinya? Dusta. Begitu mau Malin itu. Malin menentukan begitu. Kenapa harus Malin? Ya bagaimana lagi? Dia yang lebih dulu datang dan menetap di sini. Dan dia juga menciptakan pemakaman ini sebagai makam di Pertuan. Jadi, Malin bukan penduduk di sini. Dari mana datangnya? Kapan dia menetap di sini? Diamlah pakai. Jangan banyak bertanya. Nanti kau akan bertambah susah. Sialan, terlambat. Dasar pemakam replika itu tidak ada gunanya kita di sini. Celaka! Mereka telah pergi. Kenapa kalian tidak melakukan ritual? Masuk kubur kalian. Putih, Siti. Gagal, sudah gagal. Setan kalian. Kalian bertengkar soal ahli waris, soal pemimpin upacara. Tahu akibatnya? Tahu tidak? Pengunjung itu pergi. Bantuan tidak jadi turun. Mereka akan memberitahukan kepada yang lain betapa buruknya layanan kita. Tidak ada pengunjung, tidak ada uang. Sudahlah. Ini bukan salah mereka. Lalu siapa yang salah? Tiba-tiba Palimo datang. Palimo, pemilik tanah. Ya, dia menjadikan Putih dan Siti sebagai sandera agar sewa tanah kuburan ini segera dibayar. Datang lagi setan itu, ha? Lalu? Oi, Putih. Seorang pun tidak punya uang dan seorang pun tidak membayar. Semua harus dibayar kontan, bukan? Tidak bisa dengan uang, ya dengan badanku lah. Aku hanya punya badan, Malin. Kita miskin dan kita harus sadar atas kemiskinan kita. Begitu katamu dulu, bukan? Moral, Putih, moral. Susilo. Ah, kau. Moral. Tadi kau bilang hal itu tidak perlu, Malin. Lagian kalau Putih mendapat kesenangan itu ya, bagaimana lagi? Diamlah. Bejat kalian semua. Ustadz, seharusnya Ustadz mengatakan pada Panglimo bahwa Kota Tinggal adalah benteng budaya, pusat adat dan khazanah sejarah. Jadi sewa tanah ini tidak bisa dipungut oleh Panglimo dengan cara seperti itu. Sudah saya katakan begitu. Tapi Palimo tidak punya urusan dengan adat ataupun kebudayaan, Malin. Sudah gila dia.
Kalau memang kuburan ini penyebab segala kegaduhan, lebih baik digali saja. Oi Paki, kalau kau masih punya rencana untuk menggali pemakaman ini, aku tidak akan segan-segan memberitahukan kepada yang lain. Siapa kau sebenarnya? Gali saja kuburan ini agar dusta terbongkar. Kau benar-benar tidak berbudi, Paki. Padahal kota tinggal ini adalah tempat persembunyian yang aman bagimu. Tapi sekarang, kau malah mengacaukan keadaan di sini. Kianat! Ah, Malin, aku juga tahu semua orang berada di sini. Malin, jawab satu pertanyaanku. Kalau memang Putih Sero ini memang istrimu, kapan kalian kawin? Oh, begini ceritanya. Jadi kalian semua ini penipu. Pantas kalian tidak mau menjadikan Siti pemimpin ritual. Jangan beragak bersih, Siti. Siapa namamu? Siti Kenot, keturunan Pertuan. Kau tahu siapa ayahmu, siapa ibumu? Tidak kan? Pamanmu yang kau bangga-banggakan itu adalah ayahmu sendiri. Ibumu terpaksa menghanyutkan diri ke sungai karena malu. Kalau bukan karena ibu si gadis ini yang mengasuhmu, mungkin kau sudah mati di sudut babi. Fitnah! Ingat, Kati, kita juga pernah melakukan yang sama seperti si Putih dengan Palimo. Itu fitnah! Ondeh, Kati. Diam! Diam kalian! Sekarang dengarkan aku. Dengar! Kita ini hanyalah kuburan dari dusta yang kita buat sendiri. Siapa yang menggali dusta orang lain, dustanya juga akan digali yang lain. Seperti kau, Paki, ingin sekali kan membuktikan bahwa kuburan itu adalah dusta. Tapi, bagaimana kalau aku yang menggali kuburan dustamu? Sudahlah. Hari sudah gelap, dan kalian semua sudah lelah. Pulang sajalah. Malin, Masuk saja. kebetulan hanya kita berdua di sini. Aku harus bicara padamu. Bicara apa? Makam di Pertuan lagi? Terus terang sajalah. Ini benar-benar kuburan atau tidak? Paki, kau kesini untuk apa? Menyelamatkan diri dari pengejaran polisi? Atau menghancurkan kehidupan kami di sini? Sewaktu revolusi rakyat meletus, tiba-tiba kau menghilang, membawa setumpuk surat-surat penting, uang dan seorang gadis yang kupanggil Putih Sero ini. 20 tahun aku mencari jejakmu. Ternyata kau bersembunyi di sini, kawan Malin. Kalau sudah tahu, mestinya kau diam, Paki. Ternyata kau di sini merusak kebudayaan. Kalau mau memperjuangkan politik, kebudayaan jangan dirusak, Malin. Itu di luar tugas yang diberikan komandan kepadamu. Akulah yang tahu pasti masalah-masalah kebudayaan. Tahu apa kau tentang masalah kebudayaan? Akulah yang tahu tentang masalah-masalah kebudayaan. Kau itu hanya seorang ketik surat, Paki. Awas kau berkhianat, Ustaz dengan mudah membunuhmu. Malin! Pengunjung datang! Buat perkadermu! Ya, tunggu, Kati. Apa yang telah kalian lakukan? Sekarang semua permainanmu akan segera berakhir, Malin. Kati, apa-apaan ini? Berhenti kalian! Lepaskan! Apa-apaan ini, Malin? Ternyata tidak ada mayatnya. Malin, ternyata kau selama ini yang kau simpan.